Salam dua alam. Para pendengar, cerita misteri kota gaib Saranjana di Kalimantan yang saat ini merupakan topik yang sangat hangat dibicarakan di beberapa media sosial, telah kami ceritakan di channel kami di episode sebelumnya, di mana kami mengawali dengan memintakan info secara spiritual dari Sultan Sambas selaku salah satu dari penguasa di Pulau Kalimantan. Kemudian kami melanjutkan dengan menempuh perjalanan gaib mengunjungi kota Saranjana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kami untuk mendapatkan konten-konten lainnya seputar pengalaman-pengalaman spiritual kami. Sehingga menambahkan motivasi kami mengeksplor hal-hal lain yang tidak kalah menariknya. Sebelumnya, ditegaskan bahwa pendengar tidak harus percaya pada cerita kami, karena hal spiritual sangat sulit pembuktian kebenarannya. Dalam kesempatan kali ini, penulis akan menguak kepecahan atau belahan kedua dari kerajaan Saranjana. Bagi para penonton yang belum melihat maupun lupa, penulis menyarankan untuk menonton episode sebelumnya tentang misteri kota gaib Saranjana, karena episode ini adalah kelanjutannya. Pada episode tentang kota Saranjana, penulis menjumpai Datu penguasa kota gaib Saranjana, dan beliau telah menjelaskan bahwa pada saat kerajaannya diserang musuh dari kerajaan lain untuk kedua kalinya, tiba-tiba dua leluhur dari Saranjana datang lalu menyelimuti kerajaan sehingga kerajaan Saranjana pindah dimensi dari alam manusia ke alam gaib. Tidak sampai di situ saja, leluhur dari Saranjana ini pun memecah atau membagi kerajaan Saranjana menjadi dua bagian, yaitu satu bagian yang dikenal sebagai kota gaib Saranjana yang dipimpin seorang raja atau datu, dan satu bagian lagi dibawa oleh kedua leluhurnya ke suatu tempat yang terpisah. Di manakah tempat itu? Kemudian datu itu menerangkan, itu berada di Gunung Pamaton. Kali ini penulis melakukan perjalanan spiritual kedua kalinya. Pada perjalanan ke alam astral kali ini, penulis tidak langsung ke Gunung Pamaton, tetapi ke kota Saranjana untuk menemui Datu. Singkat cerita, penulis dan Datu bersama-sama ke kerajaan gaib yang ada di Gunung Pamaton. Setelah kami berada di dalam, penulis melihat rumah-rumah panggung yang berjajar rapi yang terbuat dari kayu besi. Rumah dan bangunan di sini terlihat lebih sederhana dibandingkan dengan di Saranjana. Penduduk manusia gaib di sini tidak sebanyak Saranjana, tetapi mempunyai postur yang sama. Selanjutnya, Datu menjelaskan seperti berikut. Kerajaan yang ada di sini, yaitu di Gunung Pamaton, adalah bagian sisi sebelah kiri dari kerajaan yang saya tempati sekarang ini, yaitu Saranjana. Bentuk rumah di sini sama semua, karena di sisi kiri kerajaan adalah tempat awal mula leluhur saya datang ke pulau ini, menetap dan membuat rumah tempat tinggal. Sedangkan sisi kanan kerajaan adalah rumah dan bangunan yang kami buat mengikuti bentuk kerajaan di sebelah yang datang ke pulau ini setelah kami. Waktu kerajaan dipecah oleh leluhur menjadi dua bagian, di sini seluruhnya adalah bagian kiri kerajaan, sedangkan kerajaan yang saya tempati sekarang adalah bagian kiri dan kanan. Yang diarsir hitam adalah wilayah rumah model lama. Dari ilustrasi di atas terlihat bahwa di dalam kerajaan gaib Gunung Pamaton, bentuk rumah yang ada merupakan model lama. Di kerajaan gaib kota Saranjana, bentuk rumahnya berada di bagian kiri merupakan model lama, sedangkan bagian kanannya merupakan rumah model baru. Namun, bukan berarti bangunan modern, tetapi lebih menyerupai bangunan model lama, tetapi sudah mengalami perubahan. Kami berdua berjalan terus semakin ke dalam, keluar masuk ke bangunan yang ada di sana. Datu menjelaskan seperti berikut. Ini adalah bangunan tempat penyimpanan benda-benda leluhur. Ada yang dibawa dari tempat di mana kami berasal.
Penulis melihat bahwa benda-benda pusaka tersebut berupa tombak, busur panah, koin emas, seruling, alat musik yang mirip dengan gambang, pisau, golok panjang seperti pedang, sumpit, mangkuk piring, benda mirip teleskop, dan berbagai peralatan yang terbuat dari besi dan lainnya. Kami berpindah ke bangunan lainnya. Kemudian Datu berkata, ada juga yang didapat dan dibuat di pulau ini. Penulis melihat semuanya barang-barang tersebut terbuat dari emas, seperti tombak, koin, mangkuk, piring, lesung, alu, dan lain-lain. Kami berjalan menuju bangunan berikutnya. Datu berkata, ini adalah perahu yang digunakan oleh leluhur pada saat pertama kali datang ke pulau ini. Penulis melihat perahu layar model zaman dahulu dan tiang-tiangnya dari kayu besi. Kemudian pada bangunan yang selanjutnya, Datu menjelaskan, di sini adalah tempat penyimpanan benda-benda yang kami dapat di pulau ini. Tempat ini dulu beberapa kali menjadi tempat peperangan. Banyak benda yang masuk kemari dan ada juga yang kami bawa masuk ke dalam sini. Penulis melihat bahwa di bangunan tersebut banyak berisi tombak, golok, pedang, keris, mangkuk, piring, sendok, delman, dan lain-lain. Perlu diketahui pada setiap bangunan, penulis hanya menyebutkan benda-benda pusaka yang diketahui namanya. Sedangkan yang tidak diketahui, penulis hanya menyebutkannya dan lain-lain. Sampai pada akhirnya kami melihat beberapa rumah yang lebih besar dan lebih tinggi dari rumah yang ada di sini. Kami memasuki salah satu dari rumah tersebut. Saat kami memasuki rumah tersebut, terdapat tulisan Datu Manyan atau Datu Manyar. Ini kalau penulis tidak salah ingat, yang ternyata adalah tempat kediaman salah satu leluhur dari Datu. Saat bertemu leluhur dari Datu, penulis memberi salam kepada leluhurnya dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada. Datu menjelaskan kepada leluhurnya kalau inilah manusia atau orang yang pernah datang ke kota gaib Saranjana. Kami tidak lama di sana, sehingga hanya sedikit informasi yang penulis dapatkan dari leluhur Datu. Leluhur Datu bercerita, sebenarnya leluhur awal kami berasal dari pulau ini, lalu pindah ke pulau lain. Di tempat yang kami tuju dulu, ternyata tanahnya tidak subur. Susah untuk dibuat bercocok tanam. Dari cerita turun-temurun yang saya dapatkan bahwa tempat atau pulau leluhur awal kami berasal tanahnya jauh lebih subur. Jadi saya memutuskan untuk mengajak kembali, mencari pulau tersebut. Akhirnya kami pun kembali ke sini dan menetap di pulau ini sampai sekarang. Demikian penuturan dari leluhur Datu, Kota Gaib Saranjana. Lalu kami berpamitan. Penulis dan Datu pun keluar dari alam gaib Gunung Pamaton. Akhirnya, kami berpisah dan kembali ke tempat masing-masing. Kesimpulan yang dapat penulis ambil, kerajaan gaib yang ada Gunung Pamaton adalah tempat penyimpanan benda-benda pusaka dari kerajaan kota gaib Saranjana. Demikianlah cerita perjalanan ke kota Pamaton, pecahan kota gaib Saranjana. Ayo simak channel kami terus. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan. Semoga bermanfaat bagi para pendengar yang haus ingin mendengar tentang hal misteri dan bisa menghibur semua pendengar. Salam sehat selalu.